Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 171 bagian keempat. Tegasnya manusia ini adalah makhluk Allah belaka. Sebagaimana langit dan bumi pun makhluk Allah. Adalah sangat tidak hormat kepada Allah kalau dia penguasa seluruh alam yang maha luas ini diperkecil daerahnya. Lalu dijadikan bapak bagi manusia. Kalau hendak dijadikan bapak juga, mengapa tidak dijadikan bapak langit, bapak kayu di hutan, bapak pasir di pantai, dan semua makhluk itu diluputkan oleh kasih Allah. Dan cukuplah dengan Allah sebagai pelindung. Lantaran seluruh isi langit dan bumi adalah kepunyaan Allah, termasuk kita manusia ini. Tidak ada kecualinya. Tidaklah ada perlunya kita membuat pola yang lain dari Allah untuk pelindung, untuk menyerahkan nasib kita. Allah Ta'ala itu maha benar, dan keberadaannya dapat kita saksikan pada segala waktu dan segala ruang. Perhatikanlah misalnya kejadian matahari yang diciptakan Allah jadi pelita dunia ini, yang selalu berapi, selalu panas, dan selalu memancarkan cahaya pada alam sekelilingnya. Dari apakah dia dibuat, dan bilakah akan habis waktu tugasnya dan padam apinya. Sedang matahari barulah satu saja dari ciptaan Allah yang maha besar itu. Kata ahli-ahli adalah beribu-ribu lagi matahari lain di dalam ruang angkasa luar itu. Dan tidaklah dapat dihitung berapa banyak keajaiban memenuhi alam. Maka apabila telah kita bandingkan seluruh kejadian itu dengan kelahiran Nabi Isa dari seorang anak darah yang suci bersih, atau kelahiran Yahya Pembaptis dari Elisabeth yang mandul, tidaklah ada bandingnya sama sekali. Kelahiran Al-Masih dari anak darah suci dan Yahya dari Elisabeth yang mandul, itu adalah hal yang mudah saja bagi Allah. Dan tidaklah mustahil pada akal bahwa ada seorang manusia lahir ke dunia tidak karena hubungan suami dan istrinya. Kalau kejadian yang demikian itu tidaklah patut, kalau barang yang dia jadikan itu yang dia sembah dan kita tuhankan, melainkan Maha Pencipta itu sajalah yang harus kita puja dan kita melindungkan diri kepadanya. Pada bulan April 1956 telah kejadian suatu hal yang lebih ajaib lagi daripada keajaiban tentang kelahiran Isa Al-Masih dari kandungan Maryam yang suci. Istri dari seorang supir truk yang bernama Sanusi tinggal di Kampung Kidul, Cianjur, telah melahirkan seorang anak perempuan. Setelah anak itu lahir, kelihatanlah satu hal yang ajaib pada dirinya, yaitu perutnya gembung seperti orang mengandung. Oleh karena hal itu amat menarik perhatian dokter, setelah usia anak itu 3 bulan, dilakukanlah pembedahan pada perutnya. Dan yang membedah ialah seorang dokter bangsa Belanda bernama Dr. H.G.R. Help di rumah sakit Ludwina di Bunut, Sukabumi, yaitu sebuah rumah sakit Kristen. Apa yang terdapat dalam perut anak umur 3 bulan itu ialah seorang anak yang telah ada kaki dan tangannya. Siapakah ayah anak yang dalam kandungan budak usia 3 bulan itu? Kalau Nabi Isa dijadikan Tuhan atau disebut anak Allah karena dia dilahirkan oleh seorang anak perawan suci, mengapa anak yang dalam kandungan budak kecil usia 3 bulan itu tidak disebut anak Allah pula? Dan berapakah lagi agaknya keajaiban lain di luar dari kemampuan manusia buat memikirkannya yang terjadi dalam alam ini? Kepada siapakah rasa kagum, ajaib, heran, dan pujian harus kita berikan? Apakah kepada keajaiban itu sendiri atau kepada Maha Pencipta yang Maha Kuasa berbuat sekehendaknya di luar kemampuan akal manusia? Lantaran itu yang sebaiknya janganlah kita ghulu, berlebih-lebihan dalam menegakkan agama,
sampai utusan Allah yang bernama Isa Al-Masih kita jadikan Tuhan, atau kita anggap sebagai Allah yang menjelma dalam ke dunia ini dengan melalui tubuh seorang anak perempuan bernama Maryam. Sehingga betapapun hendak dicarikan tafsirnya, teranglah bahwa selama Allah itu dalam kandungan Maryam, dianya telah diperkecil oleh kepercayaan yang murad marid itu dan kepercayaan yang carut marut itu. Apatah lagi setelah dia lahir, dia menjelma menjadi Isa, dan Isa itu ialah dirinya sendiri, tetapi anaknya. Tinggalkanlah kepercayaan yang kacau ini, dan cukuplah Allah saja tempat berlindung. Sebab baik matahari atau Isa Al-Masih atau anak yang dikeluarkan oleh seorang dokter Kristen di rumah sakit Kristen di Sukabumi dari perut seorang budak perempuan usia 3 bulan, semuanya itu adalah makhluk Allah.